Dalam sibuk puniki kita bangkit berkumpul dalam rangka pengajian rutin setiap malam Sabtu. Sedatene kang kula hormati mobil khusus dan undangan kang kula hormati kula mulyakaken saking Kampung Kinto, yakni Ustaz Baihaqi Mboten sareng ya. Dengan panggilan Beki. Dan lawan rekan-rekane mungkin boten bangkit hadir, mudah-mudahan kabehanane diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dari jalan kita sambil berjalan sing bokan turun ke bagian kopi silahkan pakai ini, sing bokan ke bagian yes cukup bedewek lah. Tapi insyaallah lagi akeh itu. Insyaallah lagi akeh kopi gula sakit akeh gula perlu kurang tuku maning tenang. Amun di duit mah. Jadi sebenarnya memang sipung puniki dalam rangka biasa rutin pengajian malam Sabtu, cuma dalam rangka sipung puniki wenten perbedaan mungkin ning media wis tertera apa carane dalam dibalik pengajian rutin, yaitu salah satunya acara pembentukan panitia Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua dalam musyawarah tentang panitia sing telah terbentuk, yaitu panitia ziarah keliling Banten. Ketigane acara yaitu makan-makan alias mangan bareng-bareng. Insyaallah sampun siap akan wetenge sing ngelih tinggal diisi, sing warga mah warga kan maning tambah. Jadi para jamaah sederenge bentuk panitia Maulid kula setitik sejarah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih lengkapnya mungkin kok ning cara Maulid lebih lengkapnya siapa sing awal manakan Maulidan, terus ini Indonesia siapa, terus Banten siapa, dan ning kene mungkin panjang lebar mungkin acara Maulidan sejarah Maulid, tapi kena itu pembentukan panitia kula setitik kok bisa sih ning acara Maulid iki ning kana terlaksana. Padahal ning kampung itu wis tradisi ana Maulid Nabi setiap tahunnya, tapi kok kula berani mengadakan atau mengadakan Maulid Nabi maning. Nah, jadi sejarahnya sebab ya kula berani mengadakan Maulid Nabi di kampung Bojongadung, padahal ning Bojongadung pun wis rutin setiap tahun ana Maulidan. Nah, jadi berani nakula sejarah adalah hanya sebatas melaksanakan perintah guru kita kabehan, guru besar Indonesia, bahkan guru besar dunia, yakni seorang dzurriyyat Rasulullah, keturunan Rasulullah, seorang ulama, seorang wali Allah, seorang ketua tarekat sedunia, yakni Maulana Al-Habib Lutfi bin Habib Ali bin Habib Hasim bin Habib Yahya Pekalongan. Wa nafanallahu bi lumihi bi barakatihi bi asrarihi dan nurihi fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu bi barakatihi min fatidin wa dunya wal akhirah fitnatihim. Syamlil wal Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi beliau adalah seorang wali Allah, seorang ulama, seorang ketua tarekat dunia, seorang keturunan Kanjeng Nabi sing arah jurusan Sayyidina Husain. Berada di Cilikaken Meon. Jadi Maulana Habib Lutfi seorang keturunan Kanjeng Nabi Dirat Rasulullah sing arah Sayyidina Husain. Memang kelebihan wis keanehan semenjak ini saat itu sejak karaoke. Cerita sing sumber cerita sumber kisah sing putune waktu kula Pekalongan tahun
siki bulan puasa sing dipit. Bulan puasa sing dipit, jadi cerita sing putune bahwa beliau Maulana Habib Lutfi waktu oroke durung diarani arane bapak niku yaiku Habib Ali. Wong tua beliau arana Habib Ali bin Habib Hasim, bapak tua niku Habib Hasim. Nah, jadi waktu bebayine durung diarani Habib Ali sebagai orang tua Maulana Habib Lutfi lagi bebayi. Ternyata kedatangan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam nyata bukan dalam mimpi. Jadi kanjeng Nabi tekaning Habib Ali pesen amanat si cabang bayiku kudu diarani Lutfi. Jadi seorang ayah Maulana Habib Lutfi waktu cilik yakni Habib Ali ketekahan iku kanjeng Rasul kon supaya si cabang bayiku diarani Lutfi, sehingga setelah menambah umur diaranilah iku Lutfi. Adapun Habib adalah marga atau keturunan kanjeng Nabi, julukannya Habib. Jadi Habib Lutfi, wong tuane Habib Ali. Nah, jadi aran Lutfi iku langsung sing kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, waktu disosoni nang ibune waktu masih bebayi, waktu disosoni ilang. Jadi ilang orang kedelang nang ibune, orang kedelang nang wong tuane ning diilangi. Ternyata ceritane ketekahan dak tuke sepapat sing wali-wali kutub. Jadi ketekahan digendong atau diemban ning nenek moyangnya atau ning datuk-datuke sing pangkate wali-wali kutub. Ikulah waktu bebayine. Kedua, ketigane kena Habib Lutfi waktu iku umur masih bocah ketinggalan abahe Habib Ali bin Habib Hasim meninggal dunia waktu Habib Lutfi masih cilik, masih kanak-kanak, mungkin umuran sekitar ning 10 tahun atau 11 tahun. Sing konola mondok ning Cirebon ning Kaliungu ora salah Kali Ungu ning Kaliungu ning konola langsung mondok umur 12 tahun atau masih belasan tahun. Nah, ngomonglah ning kiai ini, Pak Yai, saya mah di sini enggak butuh atau enggak pengen pulpen dan kitab. Yang saya butuhkan adalah cangkul. Yang saya butuhkan adalah cangkul. Biarlah saya nggak bisa ngaji, tapi yang penting saya butuh cangkul. Ditakoni ning kiai ini, buat apa Habib kecil? Dijawab nang Habib Lutfi waktu itu, buat cari uang. Uangnya untuk siapa? Uangnya buat ibu saya dan adik-adik saya yang yatim. Karena Habib Lutfi anak pertama, dia dulu yaitu wadon orsalah telu lanang rorok. Jadi dia dulu 5. Jadi posisinya waktu itu masih cilik, ditinggal wong tuane meninggal dunia. Jadi posisinya yatim kabeh sedulur, termasuk Maulana Habib Lutfi durung balik, umuran masih belasan tahun. Nah, jadi mondok waktu pertama orang mikir ngaji, orang mikiri belajar, tapi sing dipikiri primen carane duwe duit penghasilan sing enggo dulur-dulure sing anak rumah kelawan ibune. Jadi sing konolah ya wis jare kiai arep kono mah duain lah pacul. Habib Lutfi kuli macul supaya dia duit yang dikirimkan ning ibune, dua anak sing masih cilik-cilik alias dulur Habib Lutfi sing masih cilik-cilik posisinya yatim. Nah, sing kono lah terus waktu itu cerita selanjutnya waktu mondok ning Kaliungu masih belasan tahun ning daerah iku ana makam keramat sing angker. Jadi laka sing wani jarah ning makam iku lamun bengi. Kenapa? Terkenal lamun jarah bengi komororoan dekan mah pasti sing nongol macan. Tapi Habib Lutfi waktu itu pengen jarah, akeh sing jegah aja jaran kono mah nongol macan. Aja kono sering nongol macan. Tapi Habib Lutfi orang ketahan pengen jarah, ternyata jarah bengi-bengi dewekan. Jadi jarah ning makam keramat ning leuweung dewekan sing kono setelah madep ning makam ternyata bener nongol macan
Macan jadi nongol Habib Lutfi tapi tetap orang kabur orang Melayu padahal dulu anak macan. Tapi ternyata macan itu markin Habib Lutfi kecil waktu umur masih belasan tahun. Ternyata macan itu nyodorakan tangan macan ning Habib Lutfi ngajak salaman ning Habib Lutfi waktu itu masih umuran belasan tahun. Lamun ala jama sebagai ketua pemuda Bojongadung umuran 30 lebih tahun anak macan kayaknya ngising di tempat ngising di tempat ikulah jadi seorang besar itu waktu cilik gus anak keanehan atau kehebatan iku terusnya waktu lelungan lamun kepegelan kecapean cerita sing iya iku abuji waktu umur masih belasan dikala kecapean lunga Habib Lutfi merem menjamkan matanya munajat dengan Allah ternyata bisa makmur tanpa melaku maning tapi bisa makmur apa sing dituju ning di nyampe ikulah wis kehebatannya waktu umur belasan tahun. Terus jarah ning Cirebon kena ning Cirebon iku ana pitung pintu sing tertutup sing terkunci. Nah waktu itu aku Lutfi jarah dewekan ternyata pas jarah pintu pertama ngebuka dewek, pintu kedua ngebuka dewek, pintu ketiga ngebuka dewek, terus naik sampai pintu ketujuh ngebuka BKB dewek lah kasih buka kakan. Ikulah keananane setelah iku jarah turunlah jarah ning pintu 7 ke 6 ke 5 ke 5 ke 4 terus ke 3 ke 2 ke 1 waktu turun dikerumuni ning wong direbut kelambine disobek-sobek kelambine pada pengen ngambil kelambine Habib Lutfi alasannya alat berkah. Kenapa? Aneh pintu makam Cirebon terbuka dengan sendirinya. Nah ikulah terusnya karama sing wis terjadi sing wis masure waktu ana wong ninggal di Mekah di Madinah Habib Lutfi sing ngurus padahal ning Pekalongan anak ning Madinah anak terus waktu melaluilah impi-impian para ahli-ahli Allah ning model ning Suriah Syekh Rajab mimpi berkumpul karena para ulama kumpul duduk pada ning lantai tapi ning kursi ku ana Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi di sampingnya ada seseorang sehingga Syekh Rajab menanyakan ya Rasulullah di sampingmu siapa? Ini Habib Lutfi bin Habib Ali Indonesia. Jadi singkonolah Syekh Rajab seorang ahli Allah, ahli tasawuf, ahli thariqah langsung berkunjung ning Indonesia ning Pekalongan mendatangi Maulana Habib Lutfi. Sedurunge teka wis ditunggu ning Habib Lutfi. Jadi keruhan arep tekane. Nah terus kedua selanjutnya waktu aku jejarah ning Wali Allah Kutub Syekh Abdissalam Maroko singkonolah jarah setelah jarah balik ajudan Habib Uci ditelepon Habib Lutfi. Tahu nggak kalian yang melihat ada orang pakai tongkat aki-aki pakai tongkat ngelihat nggak? Ngelihat. Jara Abu jeneng ngedelang ikulah orangnya, ikulah uangnya. Wali Allah Kutub Syekh Abdissalam Maroko. Jadi padahal Habib Lutfi ini Pekalongan tapi baru kejadian sing ana di Maroko. Nah, terusnya ana seorang Habib Umar bin Habib Toha ngimpi Habib Lutfi tapi raine Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus selanjutnya ana tamu ning rumah kediaman beliau ngobrol lah kelan aki-aki tamu iki. Nah ngajaluk rokok doainlah sebatang. Wis aki-aki sing ora rupa artinya wis menjijikan lah rupanya. Sing ora didelengnya ora resep. Jadi ning tamu iki ning tamu Habib Lutfi iki dilecehkan atau di ora dianggap iki aki-aki. Ternyata bareng naik ning lotengen ruang tamu Habib Lutfi bareng naik si aki-aki iki ning Habib Lutfi mungkin bahasanya. Bah minta uang 5 juta diwayan. Bah minta lagi sekurang 10 juta diwayan. Bah 5 juta diwayan. Setelah diwayan Habib Lutfi turunlah mundun sing urang tamu iku kena umay tingkat tamu iku ana ning sor anak ruang tamu ning dur anak iku posisine urang tamu ning dur. Nah pas turun lunga jarah Lutfi ning tamu iki sing maune orang anggap ning aki iki ditakoni ente tahu itu siapa tadi?
Nggak tahu bah siapa. Itulah Nabi Allah Khadir. Jadi Habib Lutfus tamunya kena Kanjeng Nabi Khadir. Kanjeng Nabi Allah Khadir alias salam. Jadi tamunya Gus Nabi. Jadi itulah kelebihan atau keistimewaan karomah Maulana Habib Lutfi. Nah, jadi maksud tujuan kula nyeritakan niku supaya kita cinta ning beliau, supaya kita cinta ning seorang wali Allah, supaya kita cinta ning seorang dzurriat Rasulullah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak bahasa tak kenal tak sayang. Nah, jadi kula berani mengatakan atau mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning Bojonggedong iki, walaupun wis kebiasaan anak Maulid Nabi ning iki kena melaksanakan perintah beliau. Kena pertama kula Ramadan mereka yaitu sing terkerungu sing terngiang ning kuping kula jara beliau kumpulkan manusia atau kumpulkan masyarakat, kumpulkan umat di majlis membaca sholawat untuk mengagungkan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memperingati kelahiran beliau. Kalau yaitu waktu pagi, karena beliau lahirnya pagi. Itulah kata-kata beliau. Setelah itu kalau setelah maca maaf-maafan, setelah berselawat maaf-maafan. Terus bagusnya pakai baju baru untuk mengagungkan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal senajan orang bagus rapi alias bersih untuk mengagungkan Kanjeng Nabi. Nah, itulah sejarah kula berani sehingga waktu pertama mengadakan maulidan panitia mogok orang jalan. Kenapa? Orang paham apa sing kula degawe lan kula sing melaksanakan orang paham. Nah, alhamdulillah keduanya. Nah, sehingga alhamdulillah menganakan Maulid Nabi kena mogok panitia orang jalan, tapi alhamdulillah kula keyakinan ditambah keyakin setelah kula ketekaan mimpi ketekaan Abi Dimyati Cedau Pandeglang, sehingga beliau mengatakan ngimpianane waktu itu kula ceritana arep perang pasukannya sekitar 1000 lebih. Jara abuya nakoni pasukan Nabira, alhamdulillah 1000 lebih. Jara beliau aja ngandelakan ning pasukan iku orang bisa berjuang ning agama. Kudu tawakal ning Allah siji. Alhamdulillah ngimpiannya panitia atau kula lan rombongan ngimpian iku duen banyu ning beliau. Pertama, Maulidan Nabi sing kedua, alhamdulillah karena waktu itu anak usul primen memberi lamun anak gori, anak ceramah dan anak sambut-sambutan. Tapi ternyata kula katakan guru kula seorang wali Allah, seorang ahli ibadah, yakni Abu Yusuf bin Muhammad Said Ceringin Soka. Wa nafanallahu bilumihi bi barakatihi basrori banurifiddin wa dunya wal akhirah. Pesan apa? Jadi waktu itu rencana atau pelaksanaannya 9 November. Jadi bahasa ngimpian anakku 8 November, 9 November sholat baik karena anak kegoncangan. Itulah pesan waktu laksanakan maulid kedua. Nah, jadi ketiga, iki melaksanakan ketiga, alhamdulillah mudah-mudahan terlaksana. Kula waktu bulan puasa sing dipit, bulan Pekalongan, waktu musim corona, tapi alhamdulillah kula nasib mereka ning kependak lan ngaji biasa, cuma ya persina sepi, kena akeh sing ora teka, kena sulit kendaraanane. Nah, jadi alhamdulillah kula nasib walaupun musim corona bisa nyampe dan bisa urip sampai siki. Nah, jadi kula arep balik izinlah bah mau pulang kemana, ke Banten. Nah, dekat ini Banten mah. Terus rencana pakai apa pulangnya? Insya Allah bah kalau rencananya pakai bis, tapi nggak tahu ini bisnya susah sulit. Udah cari aja bis. Nah, terus keduanya jare kulane bah minta doanya. Alhamdulillah 2 tahun melaksanakan Maulid Nabi, minta doanya. Yaudah, lang kena belum ke Sunda, cuma mencari bahasa kenene mah terus akan baik anak sing seneng maupun nakak terus akan Maulidan. Alhamdulillah bah, anak atau ayah cobaan stigma. Nah, itulah jadi amanat sing terakhir masalah Maulidan, pesan beliau arep anak sing sengit, arep laka, arep anak sing seneng, arep laka terus akan Maulidan. Nah, itulah oleh karena itu kula rencana tahun ini
membentuk panitia untuk merangkul kaula muda bisa minimal segembor, sehingga kula punya ide atau dua ide ketua maulid selalu insyaallah akan bergilir. Sing pertama Ibu Bojong Gadung Kulon diketuai oleh Halo Jama Ketua Pemuda, kedua diketuai oleh Bojong Gadung Wetan, diketuai oleh Ustadz Zakaria. Jadi ketiga insyaallah tahun ini rencana Ibu sing Kinto, tahun maning yang sing Reno, tahun maning yang sing Surponong, tahun maning yang sing Surjamu, tahun maning sing Sasak. Mudah-mudahan kita panjang umur, amin rabbal alamin. Kok kula berani kena tetap melaksanakan amanat, kena cara beliau langkur pegang kaula muda. Itu cara kula merangkul kaula muda untuk menuju cinta ning Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikulah jadi kula berani mencabut antar kampung, insyaallah setiap kampung kula cabut 3 pemuda atau maksimal 5 untuk jadi panitia Maulid Nabi. Laka tujuan apa-apa, hanya satu, untuk melaksanakan perintah seorang Rasul, seorang zuriat Rasulullah, seorang wali Allah, seorang ulama, dan mudah-mudahan kita KBH termasuk salah satu misionaris atau leader untuk kita membangkitkan umat untuk mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi rencana pembentukan panitia itu waktu bengi hanya sebatas ketua dan wakil. Adapun seksi dan seksi lainnya terserah dikungko dimusyawarahkan setelah pembentukan ketua dan wakil. Insyaallah tahun ini ketua dan wakil kula tunjuk sing Kampung Kinto. Jadi sing Kampung Kinto ketua dan wakil supaya satu paket sing Kinto. Tahun maning insyaallah sing Reno. Jadi kula arep gelem arep ora tak paksa. Jadi arep gelem arep ora tak paksa. Kenapa maksa? Karena kula yakin 100% di kampung yang masih dari Banten pasti masih tinggi cinta ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti gelem. Maksa pasti gelem. Dengan senang hati pasti menerima. Nah, ikulah kena kula yakin walaupun pemuda sing tukang mabok, tukang main, tetap ada darah cinta ning Kanjeng Nabi na tinggi. Ikulah kelebihan wong Banten, kelebihan wong Serang. Jadi kula ada peduli, ada pemuda ikut tukang mabok, tukang main, tukang zina. Yuk kita bareng-bareng cinta ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita bareng-bareng kumpulkan umat supaya kita bareng-bareng cinta ning mengagungaken ning Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi siki pembayatan. Jadi wis rong balen duduk kula sebisa-bisana hanya sebatas untuk meneguhkan hati ketua dan wakil, kenalir ibarat kebo, buntut, badan gede, sikil papat, primendas. Ya, lamun das yang ulon kabeh, buntute, badannya sikile senajan gede. Lamun dase iku ngidul yang ngidul kabeh, lamun dase mencangap dase buntute mencangap ora ya? Jadi tergantung das. Nah, ketua itu. Adapun pembayatan duduk apa-apa hanya sebatas untuk kita belajar menaik niat kita tulus, engkone berjalannya tulus. Pengambilan hadis Kanjeng Nabi, innamal a'malu bin niat. Terjadi sesuatu pun tergantung niat. Lamun niat ikhlas, pasti engkone anak keikhlasan dalam bergeraknya. Lamun niat belok, engkone belok orang namrene. Nah, jadi itulah alasan pula sing dipit-dipit tahun pertama dan kedua pembeatan hanya sebatas ngamalakan ucapan Kanjeng Nabi, hadis Kanjeng Nabi, innamal a'malu bin niat. Nah, berhubung iku sing kita hadir yang cuma dewekan ya. Ya wis lah, dewekan gak ngagawa akeh hiburine mah, iku mbus apa iku. Nah, jadi sike kula tunjuk ketua Maulidan tahun iki yang koning bulan Arab kula tunjuk yaitu ketuanya Ustadz Bayaki. Kawakil yaitu wakilnya Ustadz Pian. Jadi wakil Ustadz Pian.
Ya kena buatan hadir beliau ya sekumas sampai akan ya sampai akan sing penting hadir ketuaan. Jadi maukah hanya sebatas iki untuk merangkul kita bersatu bareng-bareng cinta ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakat tujuan hijau, lakat tujuan merah, lakat tujuan abang, lakat tujuan warna-warna lian lakat. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu golput. Mudah-mudahan karena sikit lagi rame bareng emang kan aku. Radio juga sebenarnya mah ada apakah ini kan kono. Tapi insyaallah maulidan iki hanya sebatas golput. Golput menuju golput sekonon belah. Kita doa. Nah, jadi punten tampaknya mengerti gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya al-arif billah. Yo milu. Assalamualaikum ya al-arif billah. Maulana Al-Habib Lutfi bin Habib Ali bin Habib Masih bin Habib Yahya Pekalongan. Kami akan melaksanakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat kami hanya sebatas untuk mengagungkan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua, untuk mengikuti perintah beliau. Wa nafa'ana Allah bilumihi bi barakatihi basrul kanufi wa dunya wal ikhlas wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Iku ampunten iku dudu masalah apa hanya sebatas pengamalan sing niat ucapan Kanjeng Nabi menaik bukan anak sing narik menaik kuat. Wah. Tarik menaik wis ora. Tarik menaik wis ora. Menaik atas keberkahan Maulana Lutfi dan atas keberkahan ucapan atau hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari ketuane mau kalempeng niate insyaallah kabeh lempeng. Itulah para jamaah. Jadi ketua wis wakil mah anggap buntut ya. Isiku mah rajin masalah lah. Lebih abdolnya memang wakil gak dikononakan bareng. Tapi bukan pengen di bayat di rumah direk lah. Berani kayak kurang ngajar gitu kan. Jadi ku sah wis ketua Maulid Nabi tahun iki yaiku Ustaz Bae Aki sing kampung ke dan wakilnya itu Ustaz Fian. Nah itulah para jamaah ketua wijen tugas ketua apa? Ya wis ngendas itu doang ketua mah ya. Ngendas doang lah. Harus sing kerja mes tangan, sikil konon ya. Namun dia weteng ngelih ya mangan, wis konon bae. Alhamdulillah Ustaz baik kena ya tahun sing dipet hadir ya. Jadi ya suruh lah acaranya primen. Cuma memang amanat sing Lutfi hanya sebatas kumpulkan umat, kumpulkan masyarakat, membaca salawat bareng-bareng untuk mengagungkan Rasulullah. Setelah itu maaf-maafan, itu bila berlatawa bagus emang mau kelambi baru, lamun tuwe. Menurut dia premen, sing anak bae. Lamun rabi baru premen. Nah jadi engkau terserah insyaallah untuk bagian lingkane hari musim biasa adinane siap gerak siap membantu tinggal engkau kita bentuk kita susun insyaallah engkau tim sukses untuk penggalangan panitia sing setiap kampung dicomot minimal 3 orang insyaallah setiap kampung termasuk Kinto, Reno, termasuk Keserbono, Sasak, Pule insyaallah bahkan Siluman rencana memberikan Siluman
Nah insyaallah jadi kan bergerak ning Seluman terus saya bisa bergerak perlu ning Ibin namun bisa sing dicomot merana. Nah jadi hanya itu tujuannya kita pula merangkul ning kabehna sebatas menyatukan umat Islam. Menahi anak rangkulan mah anak kalimah dikala ribut bisa damai, dikala ribut mulai gede jadi cilik jadi hilang. Itulah mudah-mudahan atas keberkahan Maulid Nabi senajan anak masalah bisa selesai. Karena sifat Kanjeng Nabi ku bisa ngedamayakan umat. Sifat Kanjeng Nabi ku bisa menyatukan umat. Sifat Kanjeng Nabi ku bisa rahmatil lil alamin. Sayang nih kabehane. Sifat Kanjeng Nabi ku yaitu bisa menerangi umat. Mudah-mudahan walaupun siki Kanjeng Nabi laka secara zahire tapi kita mengadakan Maulid Nabi atas Maulid Nabi ki bisa menciptakan kedamaian umat, bisa menciptakan keberkahan ning umat, bisa menciptakan kasih sayang ning umat. Amin ya rabbal alamin. Nah itulah para jamaah tentang pembentukan panitia selesai. Silakan sebagai kita menghubungi Ustaz Zakar, Mang Lisan dan lain-lainnya insyaallah dibantu kalau masalah pembentukannya. Nah tinggal mungkin silakan primer engkau setelah terbentuk beke kita musyawarahkan penggalangan dananya kapan silakan itu mah enaknya kapan penggalangan dananya. Adapun gaya penggalangan dana insyaallah atas amanat Abi Uci bin Nabi di Celongok Maulid Nabi silahkan bahkan harus kudu julak-jaluk di masyarakat. Lamun Maulid atau Isra Mi'raj iku penggalangan dana kudu ngejaluk ning masyarakat. Kudu beberiman ning masyarakat. Andai kata ning kampung Bojongan Gadung iki ana sing